Nah, hari ini saya akan berbicara tentang Tuhan tidak meninggalkan hidup kita. Taruh tangan kanan di dada semuanya. Semua. Ya. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan tidak meninggalkan saya. Ngomongnya nggak boleh lemas, harus yakin. Tuhan tidak meninggalkan saya. Yesus selalu ada buat saya. Amin. Siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, mungkin saudara pernah make mistake, Tuhan tidak meninggalkan hidupmu. Amin. Saudara hidungnya mau mancung ke dalam, ke depan, Tuhan setia sama saudara. Amin. Saudara mau wangi, mau berketiak, Tuhan tetap setia. Tapi tolong mandi. Karena nanti sebelahmu bisa minggir. Setuju? Tuhan tidak meninggalkan hidup kita. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan tidak meninggalkan masa depan saya. Tuhan tidak meninggalkan hari esok saya. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan tidak meninggalkan keluarga rumah tangga saya. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, Tuhan tidak meninggalkan karir dan usaha saya. Amin. Kalau kita sadar, kita kuat, saudara. Ini bukan cuman just wah ini pendeta bisa-bisa aja ngomong. Enggak, saya ngalamin. Dia gak pernah tinggalin saya. Dulu ya saudara, saya suka berpikir sama Tuhan gini, Tuhan, saya ini salahnya banyak loh. Saya pernah buat kesalahan yang mungkin kalau di breakdown, itu kesalahan nomor 1 kali. Dosa nomor 1. Tapi Tuhan jumpai saya, Bapak Ibu Saudara, di alam kematian, dia bilang begini, I still loving you. Mateng gak saudara? Kita kan berpikir kita orang yang bersalah, orang yang banyak berbuat hal-hal yang tidak berkenan. Betul kan ya Bapak Ibu ya? Tapi saudara sekali-sekali coba deh diam, tenang, belajar mikir dan belajar tanya dengan hati lembut sama Tuhan. Tuhan masih sayang saya gak sih? Tuhan masih cinta saya gak? Tuhan peduli gak sama saya? Kalau saudara nanyanya tenang, diam, suara itu akan berbalas. I still. Jawabannya pasti akan kayak gitu. Makanya saya baru sadar Bapak Ibu Saudara, Daud berkata, kemanakah aku dapat pergi lari menjauhi roh-Mu ya Tuhan. Aku naik ke gunung, Kau ada di sana. Aku mencoba untuk masuk ke dalam dunia orang mati, Engkau pun ada di sana. Jadi mau kemana kita pergi Bapak Ibu Saudara? Saya pernah khotbahkan di tempat ini, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah kita ada Tuhan. Amin. Kegagalan kita Bapak Ibu Saudara tidak bisa membuat rencana Tuhan yang indah gagal dalam hidup kita. Ketidakberhasilan karirmu, usahamu, pelayananmu tidak bisa merubah rancangan Tuhan yang besar atas hidup kita. Amin. Tuhan memberikan kehendak bebas dan Tuhan memberikan penghormatan atasnya. Contoh. Saya menghabiskan hidup saya Bapak Ibu dari umur 10 tahun sampai 19 tahun. Minum, mabuk, seks bebas, judi dan lain sebagainya. Tawuran, berantem. Orang Ambon tuh sumbu pendek. Ambon rasa Jawa, muka sedikit Cina Manado Bapak Ibu. Saya pakai semua hidup saya untuk hal-hal yang tidak berkenan. Saya punya kehendak bebas. Mau apa lo Tuhan? Saya pernah gituin loh. Waktu saya jangan marah ya. Waktu saya umur belasan tahun, saya punya pacar, Bapak Ibu Saudara, saya diputusin, saya gak terima. Kayaknya dunia tuh mau runtuh saudara. Gelap kayak dunia. Saya ditinggalin, kita bubar ya. Lo, gue, kurang ajar. Saya digituin, tante. Masa ganteng-ganteng gini di gue lo Gak terima gue lah. Di samping telepon umum saya ketok-ketok telepon koinan tuh. Tahu Bapak Ibu Saudara? Oh ini anak-anak milenial semua yang tahu papinya Cila tuh. Pakai koin saudara. Saya gedor-gedor, bak. Gue gak terima diputusin. Sayang banget dulu mencinta buta. Saya marah-marah sama Tuhan.
Apalagi waktu oma saya dipanggil Tuhan. Aduh. Saya bilang, udah deh masuk neraka deh, bodo amat, gue gak peduli. Gitu saudara. Tapi itu tidak bisa menggagalkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sejauh kita meninggalkan Tuhan, sejauh itu Tuhan mengudak kita. Aminnya lemes nih sebelah sini nih. Padahal ntar sore saya mau daftar Kentucky Fried Chicken loh. Karena lemes gak jadi. Saya mau kasih bubur kuangtung di seberang padahal. Amin. Lemes gitu saudara. Amin saudara. Ngikut-ngikut amin lagi. Traktiran udah batal saudara. Nah saudara kita baca yuk Bapak Ibu. Ulangan 31 ayat 8. Bacanya pelan-pelan ya. Bacanya pelan-pelan 3, 2, ya. Aduh keren. Aduh keren. Keren. Saudara damai gak sih baca ini? Damai loh saya. Saya lari dari Tuhan tuh jauh banget. Tapi Tuhan lihat tuh. Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Seringkali kita ninggalin Tuhan, Tuhan gak ninggalin kita. Seringkali kita jauh dari Tuhan, Tuhan dekat sama kita. Amin. Seringkali kita sia-siakan waktu yang ada, tetapi Tuhan memberikan waktu yang banyak buat kita memperbaiki hidup kita. Setuju Bapak Ibu? Firman berkata bahwa sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depan hidup kita. You never walk alone, we never walk alone. Amin. Selalu ada Tuhan yang berjalan di depan kita. Nah permasalahannya banyak orang Kristen gak sadarin ini saudara. Dia cuma ngerasa aduh suami saya udah gak peduli, bini gue udah gak peduli, anak-anak gue udah gak peduli, orang tua gue udah gak peduli, gereja gue udah gak peduli, pendeta gue udah gak peduli. Padahal di depan ada Tuhan. Ini buat suami istri nih ya, dengerin baik-baik tanpa mengajari dan menggurui. Ada Tuhan. Amin saudara. Di depan rumah tangga kita ada Tuhan. Ya tapi Pak Pendeta gak tahu sih pergumulan saya berat dan besar. Firman berkata dia berjalan di depan kita. Dan Bible mencatat kalau Tuhan di pihak kita siapa yang dapat lawan kita. Penyakit muka, tumor muka, stadium muka, dia berjalan di depan hidup kita. Tepuk tangan bagi Yesus. Orang mau jatuhin kita kayak, orang mau rendahin kita kayak, orang mau ngomongin kita kayak, dia jalan di depan kita saudara. Oh jangan beli baksonya mamanya Cila tuh pakai daging monyet tuh. Pakai celana dalam pembantu tuh kuahnya tuh. 1000 orang boleh rebah di sisi kanan kita. 10.000 boleh rebah di sisi kiri kita atau sebaliknya. Itu gak akan timpa kita. Karena yang berjalan di depan kita, Tuhan di atas segala Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saya diomongin Pak, di kerjaan dijatuhin Pak, direndahin Pak. Saya coba untuk digagalkan setiap pekerjaan saya Pak. As a Christian, as a believer, jangan balas. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan aku percaya Engkau ada di depanku. Amin. Orang mau rekayasa kayak, ya tapi dia itu orang kuat Pak. Bintangnya 1, 2, 3, 4, 5. Dia pengacara top dan lain sebagainya. Tetap tutup mata, lipat tangan, Tuhan berjalan di depanku. Amin. Kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, kita lemah, dia kuat. Kita gak bisa, dia mampu. Amin saudara. Yang Tuhan cuma minta sama kita adalah just believe me, surrender on me, and still follow me. Cuman 3. Dia gak minta uangmu, dia gak minta waktumu, cuman percaya saja sama aku, berserah sama aku, jalan ikutin aku. Selesai itu masalah saudara. Hari ini memang sepertinya kok kayak gak ada jawaban ya, gak ada kesembuhan ya, gak ada pemulihan ya. Sepertinya seperti itu tidak sama dengan Bapak Ibu. Setuju gak? Setuju gak?
Saudara tahu barang asli sama barang KW? Sepertinya sama ya. Yang satu Gucci, yang satu Gucci. Ada haknya belakangnya. Setuju gak Bapak Ibu? Yang satu Hermes, yang satu Hermes. Sepertinya sama tapi tidak sama Bapak Ibu. Kok sepertinya gak sembuh sih? Kok gak ada pertolongan, gak ada mujizat? Hutang masih di situ-situ aja gitu loh. Gak pulih-pulih hutang gue. Sepertinya. Tapi kalau saudara belajar tenang, taruh tangan kanan di dada, Tuhan berjalan di depanku. Aku tidak goyah. Aku pasti ditolong. Aku pasti disertai. Aku terima mujizat. Aku diangkat. Aku dipulihkan. Hutangku lunas. Ekonomiku dipulihkan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Dia akan berjalan di depan kita. Yang keren dia bukan hanya jalan di depan kita, dia nyertain kita. Taruh tangan kanan di dada, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan nyertai saya. Aduh enak Bapak Ibu, bener deh saudara. Kalau hidup saudara disertai Tuhan, percaya. Tadi pagi ada kesaksian seorang anak Tuhan, Pastor William bilang, hati-hati dengan tenggorokanmu, hati-hati dengan tenggorokan pengacaramu. Tuhan bilang sama Pastor William sampaikan itu kepada jemaat untuk menghadapi persidangan apa ya? Persidangan perceraian ya? Gugatan lah pokoknya. Saudara, kalau orang disertai Tuhan, ujungnya mengalami kemenangan, ujungnya mengalami keberhasilan, ujungnya mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Seberat apapun masalah kita, Tuhan kita jauh lebih berkuasa kok. Amin. Sepertinya gak bergerak gitu, padahal posisi kita sudah berubah saudara. Setuju gak? Kok saya dagang cuman lakunya segini-segini terus gitu loh. Kok hutang saya kayaknya gak jalan-jalan, gak dibayar-dibayar. Posisi kita sudah berubah mendekati pertolongan Tuhan. Cuman kita demennya, fokusnya menyadari yang namanya masalah kita, kekurangan kita, ketidakbecusan kita. Itu loh Bapak Ibu. Nah mulai hari ini Bapak Ibu sadarilah bahwa Tuhan berjalan di depan saya. Dan yang kedua Tuhan menyertai saya. Dan kabar sukacitanya lagi dikatakan dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin saudara. Hanya orang tua yang crazy, kalau ngelihat anaknya di depannya ada selokan, ada got mau kecebur, ayo biar mampus sono, biar anyut. Saudara, waktu Kang Emil terima berita anaknya hanyut di apa sih namanya? Itunya. River apa sih namanya? Bahasa Indonesia agak sungai ya? Kali lagi. Emangnya Istiqlal kali? Sungai. Emang river kali ya? What is the meaning of kali in English? Please help me. Apa sih kali, Aldo? Ya river sungai. Kalau kali gue gak tahu. Itu aja sebagai orang tua, as a parents, dia peduli loh. Setuju gak Bapak Ibu? Jauh-jauh dari Bandung ke Swiss. Ini Tuhan kita, ini Bapak kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Amin. Dia tidak akan membiarkan kita, hidup kita terikat dengan dosa. Dia tidak akan membiarkan hidup kita terkurung dengan yang namanya ketakutan lah, kekhawatiran lah, kecemasan, kebimbangan akan hari esok. Dia tidak akan membiarkan. Aku ini jangan takut kata Yesus. Setuju? Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, siapa di tempat ini yang gak punya salah dan gak punya dosa? Angkat tangan kanannya. Gak ada yang berani kan? So jangan takut. Tuhan beserta kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan beserta saya. Kalau Tuhan beserta saya, semua dong. Kalau Tuhan beserta saya, hidup saya pasti berhasil, sehat, sukses, diberkati, berkemenangan. Amin. Amin saudara. Udahlah saudara, saya ini melayani dari umur 20 tahun ya. Sekarang usia saya 39. Kalau dibilang pendeta ya masih muda. Dari 20 saya udah melayani sebagai seorang pemberita Injil. Saya udah ketemu tuh orang-orang yang duit
duitnya tanpa seri rupa-rupa saudara. Ujung-ujungnya kecewa. Ujung-ujungnya mereka dihianati dengan kekayaan mereka sendiri. Ujung-ujungnya mereka dihianati dengan jabatan mereka sendiri. Yang hanya mungkin berapa tahun sih? Tapi lihat deh, orang-orang yang berjalan sama Tuhan. Orang-orang yang hidupnya disertai Tuhan. Dia tidak dikecewakan, dia tidak dihianati, dia tidak ditinggalkan. Karena Tuhan memiliki sifat setia. Amin. Serius Bapak Ibu. Punya teman, orang dirjen pajak. Punya teman ini, itu. Duitnya gak ada seri. Punya teman pengacara yang uangnya banyak juga. Ujung-ujungnya stres juga. Tapi kita walaupun gak punya apa-apa Bapak Ibu Saudara. Asal kita punya Yesus, berjalan bersama dengan Yesus. Kita tenang saudara. Amin. Ada banyak orang kaya, ada banyak orang miliarder hidup di luar Tuhan, tidur gak tenang. Balik kanan, balik kiri, balik kanan, balik kiri. Pala ganti kaki, ganti jadi pala. Gak tenang. Tahu-tahu udah ayam berkokok, kuk, 5:30 pagi, belum tidur, ininya hitam saudara. Pagi telepon psikolog angkat tangan. Besok siangnya telepon pendeta juga gak bisa sembuhin. Cuman Tuhan yang bisa selesaikan. Amin. Makanya saudara lihat, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanku. Dia sendiri akan menyertai aku. Dia tidak akan membiarkan aku dan tidak akan meninggalkan aku. Amin. Dan pesan terakhirnya Tuhan berkata, jangan takut. Sama-sama katakan dengan saya gak boleh takut. Amin. I know setiap kita punya rasa takut, tetapi Tuhan mau jangan sampai terpenjara dengan ketakutan. Kalau sampai saudara terjebak dengan setan, sampai masuk di dalam ketakutan, saudara mau hari ini saya bawa ke Holy Cow, ke Gandhis, makan tuh rasanya Johnny Stick. Serius. Saudara saya kasih makan apa namanya, Wolfgang Stick. Saudara rasanya kalau ketakutan, kekhawatiran ada di Wolfgang kita makan nih, itu daging yang sepotong 1 juta tuh. Rasanya kayak saudara makan daging bebek di pinggir jalan saudara. Karena pikirannya ini ketakutan. Terus bagaimana hutangku? Udah digedor-gedor, bayar. Kan kalau orang Ambon nagih begitu kan. Gak ada debt collector nagih. Papanya Cila. Aku dari bank mau nagih utang. Bisa bayar gak? Apa nagih-nagih? Oh jangan galak-galak. Itu bukan debt collector Bapak Ibu, tesi. Benar gak? Pak Priyono, kita disuruh atasan pimpinan bank untuk tagih kredit macet Bapak 200 juta. Siapa yang suruh? Oh ya udah jangan marah-marah gitu. Bye. Bos itu gak mau ditagih bos. Gak ada. Tapi karena Yesus di dalam kita saudara, pasti ada pertolongan. Amin. Pasti ada jawaban. Amin saudara. Sama-sama katakan dengan saya harus belajar beristirahat. Belum semua, saya harus belajar beristirahat. Kan ada kata jangan takut ya. Jangan takut, jangan apa? Patah hati. Belajar istirahat di dalam Tuhan. Rest on His grace. Amin saudara. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara nih ya, yang punya kebiasaan-kebiasaan buruk. Kenapa sih saya udah berdoa tapi jatuh lagi? Saya udah gak mau melakukan tapi jatuh lagi. Contoh, saya gak mau marahin istri saya. Besok saya udah janji nih, Tuhan, bahkan dia udah puasa. Berjuang dengan dirinya sendiri. Aku gak mau marah-marahin istri saya. Besok hari Selasa dia maki-maki bininya. Hari Rabu dia janji, saya gak mau marahin anak-anak saya. Hari Kamis lebih gila marah-marahinnya. Kenapa itu bisa terjadi saudara? Karena saudara berjuang, bekerja berdasarkan kekuatanmu. Yang Tuhan mau, sini kasih saya selesain semua. Dulu saudara waktu saya berhenti merokok, tidak ada yang menginjili saya saudara. Tidak ada yang ngomongin saya, lo jangan ngerokok, lo jangan rusak tubuh bait Roh Kudus. Gue pengen sobekin tuh mulut kayak begitu kalau ada Bapak Ibu.
Saya memang rokoknya kuat Bapak Ibu. Sehari bisa 2 bungkus, 3 bungkus Marlboro merah lagi. Pindah ke mil putih, aku pikir bisa hilang. Makin parah 3 bungkus 1 hari saudara. Ngepus terus. 1 kali saudara. 1 kali. Saya lagi mancing di belakang pik. Sendirian, mancing mujair. Gak ada kerjaan gak tuh? Mancing, cetak gitu. Saya inget tuh rokok jarum black. Siapa yang ngetawain saya? Saya mancing, saya sambil udut gini saudara. Sambil udut ya. Saya buka aja lah. Lagi ngudut gini saudara. Gak ada orang yang bolong. Tiba-tiba saudara, saya dapatkan anugerah Tuhan gini. Ngapain ya gue ngerokok ya? Buang duit, paru-paru gue rusak, muka gue kendor, jadi jelek. Hari itu saudara sama korek-korek yang membungkus-bungkus aku buang. Saya bilang ikan mujair, betok, sepat, silakan ngerokok rame-rame. Serius. I telling you the truth Bapak Ibu, ini mimbar Tuhan nih. Serius. Saya panggil dulu tuh mujair, betok, sepat, kan ikan-ikan empang kan. Ini ada rokok jarum black nih, isap rame-rame ya. Sampai hari ini saya gak ngerokok lagi saudara. Gak ada tuh saya diinjilin, berhenti ngerokok ya, ini bait Roh Kudus ya. Masuk neraka yang paling dalam loh kalau gak berhenti ngerokok. Karena aku tahu Bapakku baik. Amin. Ada pujiannya tuh. Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu. Amin. Richard pasti sembuh ya. Amin. Richard main mata sama Om. Jangan dong. Masa cowok sama cowok kedip-kedipan? Pasti sembuh ya Chat. Nah saudara, jangan gelisah, jangan patah hati. Amin. Aduh pastor, itu di depan bisnisnya udah mau selesai. Tapi gagal. Udah mau deal, gagal. Jangan patah semangat. Dia siapkan berkat yang jauh lebih. Amin. Kok sebelah sini malas semua sih? Ngomong amin aja pelit gitu loh. Saya bilang amin, malah diprototin saya rame-rame. Enggak ya, bercanda Bapak Ibu ya. Saya pakai lagi ya. Perasaan saya tadi aneh ya, saya bilang begini, Bapakku agak ngetril gitu kelingkingnya ya. Perlu doa pelepasan ya saya. Saudara, jangan patah hati, amin. Aduh pastor, saya udah datang ke gereja ini berkali-kali didoain kok gak sembuh-sembuh. Jangan patah hati. Jangan takut, pasti sehat. Ingat tubuh kita bait Roh Kudus. Miliknya Tuhan, pasti sehat, pasti disembuhkan. Amin. Jangan kebanyakan lihat orang Bapak Ibu. Pak dia udah punya mobil, kita masih naik motor, kena hujan, kena petir, kita ngeles sedikit. Jangan saudara. Dulu saya juga sama istri saya gitu, pelayanan kemana-mana naik motor. Sayang kehujanan ya, udah tahu hujan kata dia, kok masih nanya. Saya nengok, saya kaget saudara. Pas nengok gini, aduh boneka caki, karena semuanya luntur saudara. Apa namanya nih? Apa? Airliner ya, apa namanya? Maskara. Saya bilang, gila boneka caki. Oh, maaf sayang, maaf. Jangan gelisah ya, amin Bapak Ibu. Ya, aduh Tuhan kapan sih kita punya mobil, tenang sayang, kita pasti punya mobil. Saya gitu-gituin aja. Selesai saya ketemu boneka caki Bapak Ibu, mobil kencang, gigi 5 full. Weng, prak. Enak ya sayang ya. Coklat semua setengah badan saudara. Air pinggir jalan. Mau marah juga malu sama Tuhan. Semua indah pada waktunya Tuhan, amin. Kalau sekarang kita lihat lagi naik mobil berdua, sayang. Dulu tuh kita kayak pernah kayak gitu tuh. Kepanasan. Baunya udah rupa-rupa gitu ya. Kayak bawa sesajen badan kita dulu kalau naik motor ya. Apalagi kalau jalannya tengah hari bentet ya. Aduh.
Siapa yang bau siapa gitu. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya gak ditinggalkan Tuhan. Amin. Ada pujian dulu ya, enak banget saya tutup dengan nyanyian ini. Naikin satu deh. Gini bunyinya saudara. Ku di tanganmu. Amin. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Sama-sama Bapak Ibu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencana, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Pokoknya seberat apapun masalah kita, kita tidak ditinggalkan. Amin. Saudara tidak struggle sendirian. Kalau nih dengar ya, saya tutup dengan ini ya. Kalau saudara sakit, Tuhan sedih loh. Setuju gak? Saudara tuh menderita gak punya uang, kelaparan, Tuhan sedih loh. Serius. Bener. Tuhan sedih karena saudara anak kesayangannya, ciptaannya, biji matanya. Amin. Siapa yang bangga punya Yesus? Tepuk tangan buat Yesus.